bayangin waktu kita umur 25, memandang ke depan, aku akan punya horizon 30 tahun ke depan sampai umur 55 pensiun. Si umur 55 harus belajar memandang ke depan dari umur 55 sampai 85. Panjang banget. Nah, apa yang kita lakukan dengan 30 tahun pensiun itu? Itu lama banget loh. Dan kemungkinan dana pensiunnya nggak akan cukup. Rasio cicilan utang itu 30% dari penghasilan. Rasio menabung itu minimum 10% dari penghasilan. Nah serunya, aku ketemu orang gaji 5 juta nabungnya 500 ribu. Cakep. 10%, oke. Nah tapi gaji 10 juta nabungnya 500 ribu juga. Ini beneran, waktu zaman dulu ngerjain plan tuh ketemu orang, loh kok makin besar penghasilannya, nabungnya yang makin ditabung kecil. segitu-gitu aja. Likwina Hananto, CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial, telah belasan tahun mengedukasi masyarakat agar lebih melek finansial. Di balik ketegasannya sebagai pakar keuangan, ia juga dikenal sebagai komika dengan kritik yang cerdas dan jenaka. Lewat pengalaman, buku, dan edukasinya, Likwina ngebuktiin kalau belajar mengelola uang gak harus terasa membosankan. Ya, 3 yang akan dibawa terus untuk persiapan pensiun, dan ini kalau dilakukan lebih cepat lebih bagus. Memupuk terus skill kita apa supaya kita bisa punya profesi yang sesuai zaman terus. Yang kedua adalah, jadi namanya sandwich generation. Aku merasa kalau di Indonesia kita kan gak makan sandwich ya. Namanya udah bukan sandwich generation, namanya ayam geprek generation. Kalau karyawan kan garansi dapat gaji tiap bulan. Betul. Kalau freelance berarti dia harus menggaransi gaji bulan depannya sendiri. I see. Nah berarti dia harus punya, selain dana darurat, aku menyebutnya dana plus one. Guys, tim gue bilang kalau 70% dari penonton podcast ini belum subscribe, jadi this is the least you can do to support our podcast, biar podcast ini terus menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, berkualitas, dan juga mengubah hidup. So please hit that subscribe button and let's get started. Kita undang kembali teman-teman Mbak Likwina Hananto. Silakan Mbak Lik. Welcome di obrolan civilized dan normal ini. Hai. Tapi sebelum itu kita minum Fore dulu, boleh Oke, dong? Boleh dong. Biar nggak cuma teman-teman aja. Teman-teman boleh dong applause untuk Fore yang sudah support kita. Aku memperkenalkan Mbak Wina sebagai orang multitalenta karena dia nggak cuman seorang financial advisor, financial trainer, tapi juga merupakan stand up comedian. Dan nggak gampang orang menggabungkan dua warna yang berbeda atau dua field yang berbeda. Yang satu serius banget ngajarin orang, yang satu Bocor. mempermalukan diri sendiri. Yang satu bocor. Mempermalukan suami, mempermalukan Mempermalukan bapak. Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak memperlakukan Teddy Indra Wijaya. Beda ya. Dia mancing-mancing nih, susah kalau jurnalis. Nggak, itu obrolan kita offline aja. Offline Oke? Oke, aku pengen tanya dulu sekarang Mbak. Ini kalau misalnya tadi teman-teman aku tanyain, ada yang merasa gajinya kurang, hampir semua angkat tangan. Tentu saja. Tentu saja ya kan. Ada yang punya masalah finansial, malu-malu angkat tangan. Aku pun juga merasa, aku punya masalah finansial, walaupun kadang-kadang itu justru malah memberikan fuel buat aku untuk, berarti aku harus lebih hati-hati, lebih mengerem gitu. Sehingga bisa balik lagi ke kondisi fine, kondisi baik-baik aja gitu. Nah sekarang, aku pengen tanya dulu, untuk teman-teman saat ini yang gajinya di bawah 10 juta, datang ke sini, nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, nggak punya investasi, dan ngerasanya gajinya kurang. Mereka harus mulai dari mana Mbak Wina? Nomor 1, mesti kita terima dulu kenyataan bahwa, ini maaf ya, bukan riset, tapi analisis abal-abal aku ya. Oke. Aku ngarang, jadi kalian gak percaya gak apa-apa. Wopoy gitu. Ini berdasarkan aku ketemu orang 22 tahun terakhir, terus ketemu orang dapat curhatan. Jadi aku punya indera keenam, bisa mencium bobo orang yang utangnya banyak. Dan indera ketujuhnya adalah orang ketemu aku tuh pengen curhat. Mbak aku pengen cerita gini gitu. Oke. Nah jadi kalau ketemu orang biasanya kalau gajinya di bawah 10 juta, rata-rata itu akan bilang gak cukup. Gak cukup. Kalau gajinya 10 sampai 50, dia akan tetap bilang gak cukup, tapi banyak gaya. Oh. Itu ya kalian. Nggak cukup tapi banyak Gitu gaya. gak sih? Sialan gitu gak sih? Kalau gaji udah di atas 50 juta, akan cenderung lebih hati-hati karena ada nih duitnya. Oke. Gitu. Jadi mari bedakan antara kemampuan kita menghasilkan uang dengan kemampuan mengelola uangnya. Itu tuh 2 skill yang sangat berbeda.
Kemampuan menghasilkan uang ketika jumlahnya di bawah 10 juta, kemungkinannya kan ada dua. Satu, dia baru mulai. Ketika dia baru mulai, dia nggak punya kemampuan yang dianggap bisa berkontribusi lebih besar, sehingga dalam tanda kutip ganjarannya cuma segitu. Kemungkinan yang kedua, dia terperangkap di dalam sistem yang menyebabkan dia nggak berkembang. Oke. Nah, kita ada di yang mana nih? Kalau baru mulai wajar dong Wajar penghasilan di kecil bawah dulu. 10, ya. Tapi kalau udah 10 tahun segitu terus, kita mesti bertanya sistem apa di tempat kita kerja yang menyebabkan kok penghasilan aku 10 tahun terakhir nggak naik. Jadi kalau ada yang bilang penghasilan aku UMR, aku nggak bisa bantu. Financial planning itu untuk orang yang punya uang. Serius? Serius. Artinya kalau Apa misalnya yang mau dikerjain kalau nggak punya uang? Yang namanya financial planning. Berarti kan kita mesti plan keuangan. Uang yang nggak ada ya nggak bisa. nah kalau UMR gimana dong? Sehingga mesti merencanakan karir. Jadi dua topik yang berbeda nih guys. Untuk bisa penghasilan lebih tinggi, kita mesti ngapain? Dan punten ya, hanya orang-orang yang pikiran yang merdeka yang bisa seperti itu. Dan aku yakin kalian yang di ruangan ini termasuk orang-orang itu. Karena kalian bersedia datang Sabtu-Sabtu, disuruh datang sama Rory, kalian datang. Iya kan? Bukan tipe orang yang akan saling membandingkan nasib di media sosial. Aku banyak yang ketemu kayak gitu. Dulu aku sebel, sekarang aku sedih, aku kasihan. Karena mereka kemungkinan terperangkap dalam sebuah sistem yang menyebabkan mereka nggak bisa bergerak. Oke, artinya Beda. kalau misalnya gajinya UMR, mereka harus berusaha gimana caranya naikin Supaya naik. Jadi kalau dulu. dia misalnya kerja di pabrik, lihat di pabrik orang yang gajinya nggak UMR kayak apa. Dia punya kualifikasi apa, dia punya kemampuan apa. Jadi Oke. yang harus kita siapkan diantaranya kan sering ngomongin investasi, ngomongin mesti asuransi, ngomongin apa. Investasi ke diri sendiri dulu untuk bisa mengembangkan skill supaya karir itu ada peningkatan. Dan aku ngomong sama semua orang yang aku anggap sukses, kalau ngobrol, yang diceritain adalah perjalanan karirnya dia. Dan karir itu kan mau dia kerja karyawan atau kerja sendiri seperti kita, Ya. ada karir yang mesti disiapin gitu. Ya. Artinya berarti kalau teman-teman gaji kita adalah UMR, kita harus fokus ke diri sendiri dulu, investasi di Ya. diri dulu, biar gaji kita naik. Tapi kalau udah 10 tahun gajinya tetap di bawah 10 juta, Mungkin ada yang memang seperti itu, rezekinya seperti itu. Paling tidak yang harus dia lakukan sekarang adalah ngecek dia itu punya apa ya namanya perlindungan sosial seperti apa. Jadi sebenarnya ini berlaku untuk semua orang, tapi terutama yang penghasilannya rendah di bawah 10 juta atau di bawah UMR atau UMR, yang harus dia perhatikan adalah nggak boleh kepleset orang kayak gini tuh. Kasarnya gini, kalau sakit habis keuangannya dia. Iya. Berarti perlindungan utama yang dia harus siapkan, tadi kan sempat bahas ada asuransi ya. Perlindungan yang harus disiapkan pertama menurut aku adalah BPJS Kesehatan dulu. urut-urutannya berarti kita harus punya BPJS Harus punya Kesehatan BPJS dulu. Kesehatan dulu. Kalau di kantornya proper nyediain asuransi kesehatan, berarti dia punya asuransi kesehatan dari kantor. Oke. Kalau merasa dari kantor kurang, beli asuransi kesehatan sendiri. Jadi paling nggak 3 ini kita pegang sebelum kita ngomongin dana darurat, sebelum kita ngomongin yang lain-lain. Paling Oke. tidak BPJS Kesehatan itu dengan 150.000 sebulan udah punya perlindungan. Jadi kalau sampai sakit, rawat jalannya pun bisa ke puskesmas, Ya. gitu kan. Jadi kita nggak harus ngeluarin. Ada orang-orang yang bahkan 150.000 sebulan nggak mampu. Nah yang kayak gini dia butuh jaringan yang lebih besar untuk menolong. Dan Indonesia itu budayanya gotong royong, sehingga tolong menolong di antara keluarga akan sangat berguna. Oke. Nah isunya sekarang Ror, ketika kita ketemu orang penghasilannya rendah, gimana biar dia bisa survive? Gini loh, kalau hidupnya sendiri dia akan baik-baik aja. Biasanya kita nggak hidup sendirian, Iya. harus support kakaknya kah, adiknya kah, orang Sandwich. tuanya kah, nyokolahin keponakan. Lah dia bapaknya aja bukan, mesti nyokolahin anak orang gitu ya. Jadi namanya sandwich generation. Aku merasa kalau di Indonesia kita kan nggak makan sandwich ya. Namanya udah bukan sandwich generation, namanya ayam geprek generation. Kita digeprek dari atas dan Cabenya bawah. 30 gitu. Karena udah gak kebedak. Yang kayak gini, kalau budaya kita adalah gotong royong, konsep gotong royong itu 10 orang nolongin satu. Ah. Kalau dia udah jadi ayam geprek generation, namanya kan gotong doang, gak ada royongnya ya. Berarti boleh gak kita balikin ke nilai-nilai yang utama dari ber-Indonesia ini, bahwa Oke. kalau ada orang yang butuh pertolongan, jangan dia sendiri yang harus nolongin. Ada orang lain lagi nggak supaya tidak terasa berat. Oke. Gitu. Jadi ketika penghasilannya rendah, tapi dia tinggalnya nggak sendirian, dia bersama-sama orang lain. Penghasilan rendah itu ketika digabung sama penghasilan orang lain di dalam satu rumah, nggak terasa rendah. I see. Berarti kalau teman-teman udah kerja 10 tahun, kemudian gajinya masih di bawah 10 juta, ini berarti harus mempertanyakan apakah
mungkin sistem tempat aku kerja yang salah, Atau atau aku skillnya. kurang meningkatkan skill. Skillnya dia begitu. berubah apa enggak? Nah sekarang buat mereka yang gaji di atas 10 juta Mbak, tapi tabungan nggak ada, Ya. investasi nggak ada, Yes. dana darurat nggak ada, asuransi juga mungkin hanya BPJS saja. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, sebetulnya di bawah 10 juta pun bisa melakukan, tapi biasanya kalau kayak gitu aku nggak berani ngajarin hemat-hematan karena tega namanya kan kalau kayak gitu ya. Tapi kalau penghasilan di data 10, aku akan mempertanyakan kemana perginya uang kita. Ah, Nah, dengan begitu kita jadinya harus ngecek, ada istilahnya namanya financial check up. Kan ada medical check up ya, medical check up. Sorry ya kalau yang umur-umurnya udah di atas 40 kan pasti obrolannya tentang kolesterolnya berapa ya. Mungkin yang muda-muda nggak bisa relate, tapi kan ada ya wajah-wajah punya KPR di sini kan yang bisa relate lah sama obrolan aku itu ya. Ada wajah-wajah apa itu kolesterol gitu ya. Ini kalau yang umur-umur aku kan pada tahu ya. Jadi medical check up itu ambil darah kita, paling nggak kan banyak ya prosesnya, tapi paling nggak ambil darah terus nanti ketahuan oh ternyata kondisi badannya dia tuh kayak gini loh, karena berdasarkan hasil cek darahnya ketahuan kolesterol, gula darah, SGOT, SGPT dan lain-lain. Financial check up mirip seperti itu. Ambil data dari penghasilan dan pengeluaran kita dan berapa tabungan kita untuk dilihat orang ini tuh sehat atau enggak keuangannya. Jadi gini, orang baru bisa investasi kalau keuangannya sehat. Nggak boleh high rocks tuh nggak boleh. ih kesel gue. Kalau dia nggak sehat gitu kan. Oh, berarti kalau sehat boleh. Iya dong, ya kan. Tapi kalau kamu memang ternyata risiko tinggi, high rocks kan bahaya banget gitu loh. Tapi biasanya harus itu kan untuk mencari kenalan, mencari Emang dia calon pamer gadis. aja sebenarnya. Congratulations by the way. Jadi ketika mau ikut lomba lari yang 42 kilo maraton atau mau ultra atau mau triathlon, kondisi badan tuh harus sehat, nggak bisa lagi sakit ikut begituan karena ini ekstrim sportsnya kan. Iya. Sama kita kalau investasi itu berarti ekstrim juga ambil resiko. Maka orang-orang yang penghasilan sudah lebih dari 10 kita asumsikan harusnya udah sehat nih keuangannya, nggak bisa berasumsi. Finance itu ilmunya numbers, eksakta dia. Jadi angkanya berapa, Oke. punya saldo berapa. Maka ada rasio-rasio sehat yang bisa dijadikan panduan. Dua yang paling sering dipakai adalah rasio cicilan utang dan rasio menabung. Gimana tuh Mbak? Rasio cicilan utang itu 30% dari penghasilan. Rasio menabung itu minimum 10% dari penghasilan. Dicatat tuh teman-teman, Ya. please. Rasio utang berarti maksimal 30% dari penghasilan. Sementara nabung minimal 10%. Nah serunya aku ketemu orang gaji 5 juta nabungnya 500 ribu, cakep. 10%, oke. Ternyata si gaji 10 juta nabungnya 500 ribu juga. Enggak. Nih, ternyata cuma 500 ribu nabungnya. Ror ini beneran, waktu zaman dulu ngerjain plan tuh ketemu orang, loh kok makin besar penghasilannya, Penghasilan, nabungnya yang makin ditabung kecil. segitu-gitu aja. Jadi ketemu yang gaji 30 juta nabungnya 500 ribu, aku ketemu yang gajinya 150 juta 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin setara berapa tuh sekarang? Ini director level di multinational Nabungnya? company 20 tahun yang lalu nabungnya 500 ribu. Serius loh. Dan dia berarti nggak punya aset, nggak punya investasi. Dia punya aset, tapi kan bentuknya cicilan. Rumahnya nggak 6 kali 12 dong kalau gaji udah 150 juta. Mobilnya kan bukan SUV family gitu dong. Iya. Berarti kan pengeluarannya juga sangat besar, lifestyle sangat tinggi. Ketika udah dibongkar-bongkar, akhirnya dia bisa menyisihkannya 15 juta sebulan. 10%. Tapi untuk level dia harusnya nggak 10%, harusnya udah 30% dong. Betul. Karena umurnya udah tes 40, dia udah harus ngejar buat bisa pensiun. Hal-hal seperti ini yang secara angka nggak bisa dibantah. Oke. Nah, artinya kalau kalian sudah berpenghasilan dianggap lebih besar dari rata-rata orang di atas 10 juta sampai 50 lah kira-kira, udah harus memastikan keuangan aku sehat atau tidak. I see. Tapi tetap balik lagi akhirnya yang biasanya menyebabkan kita gagal bisa menyisihkan dan gagal sehat itu biasanya ada 3 sih sebenarnya. Tapi yang ketiga tadi udah dibahas yang si ayam geprek generation itu kan karena nggak peduli gaji kita berapa akan selalu ada tolong menolong keluarganya ya. Maka cicilan utang ini yang harus dijagain benar-benar. Oke. Hati-hati mau ngutangin apa aja, terutama yang konsumtif tuh kalau di financial planning udah big no-no, sama gaya hidup Oke, ya. teman-teman, kalau tadi di awal aku kan juga tanya soal range umur Mbak. Once kita terima gaji kita 10 sampai 20 juta ini Mbak, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti spend kemana? Kita mesti alokasi kemana? Kita mesti bayar apa dulu? Ya. Ada sistem amplop yang dilakukan sama ibu kita zaman dulu. Aku ingat zaman dulu tuh ibuku kalau dia terima gajian dari papaku, dia bagi-bagi ke dalam amplop-amplop. Ada buat bayar listrik, ada buat bayar SPP sekolah, ada buat bayar cicilan rumah, beli bensin dan lain-lain, atau uang makan. Nah, itu masih bisa dilakukan tapi pakai cara kekinian.
Caranya adalah pada saat kita punya rekening di bank, bisa dibagi bank yang berbeda atau di bank itu udah ada kayak pocket virtual account-nya. I see. Jadi aku di virtual account di handphone aku tuh punya namanya rekening harian. Ada rekening mingguan, rekening bulanan. Supaya aku tahu sehari tuh target aku boleh ngabisin duit berapa. Oh. Jadi aku sama suami dan anak-anak tentu saja, kita kan masing-masing semua punya operasional hidup sendiri-sendiri. Betul. Pergi kerja, berangkat sekolah, kuliah, dan lain-lain. Maka ongkos untuk aku beroperasi harian tuh angkanya berapa? Misalnya 100.000 sehari, 5 hari kerja. Berarti di rekening itu akan ada 500.000 kali 4 akan ada 2 juta sebulan. Yang boleh aku pakai jatahnya 100.000 sehari. Ini rekening harian. Rekening harian. Terus ada yang mingguan. Mingguan aku tuh misalnya weekend makan keluar sama keluarga atau apa ya kalau weekend tuh misalnya Jalan-jalan ngopi lah sama keluarga atau beli ini baju. ngasih uang ke asisten rumah tangga untuk belanja sayur, Mingguan. buah gitu-gitu ya. Untuk yang tukang sayur beda sama yang bulanan. Grocery shopping kan lain sama yang bulanan. Ini maaf obrolan ibu-ibu banget ya. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah itu yang mingguan. Jadi aku punya budget. Misalnya nih biar angkanya bulat-bulat aja ya guys. 1 juta seminggu. Jadi di rekening mingguan aku punya 4 juta. Yang setiap minggu aku transfer ke asisten rumah tangga untuk dia mengoperasikan rumah. Oke, yang bulanan? Terus ada yang bulanan. Nah ini kan agak meledak pastikan ya. Apa aja ada cicilan, pisahin ke rekening cicilan. Ada grocery shopping, ada gajian asisten rumah tangga, ada bayar SPP sekolah. Itu semua di bulanan. Jadi begitu terima gajian dan kalau sekarang serba digital bisa kita bikin otomatis kan. Gajian tanggal 25 pas tanggal 27 dia udah ngedebit sendiri. Betul. Sehingga di rekening yang terima gajinya udah sisa yang boleh kita mainkan. Oh. Jadi yang memang udah mau dipakai, jadi nggak ada lagi tanggal tua tanggal muda tuh, karena udah tahu udah dialokasiin semua. Dengan begitu aku tahu uangku yang boleh dipakai yang mana, yang sisanya oh ini buat aku ke salon deh gitu. Jadi justru si lifestyle-nya itu sisa dari yang wajib-wajib. Lifestyle-nya adalah sisa, bukan tabungannya yang sisa ya Mbak? Bukan tabungannya, dipisahin lagi yang memang khusus buat investasi. Oke, jadi kita punya banyak rekening dong. Kalau Harian, mingguan, Oke. bulanan, belum tabungan dan Jadi gini, investasi. uang itu kayak air. Kalau kita gabungin air mandi sama air buat minum di satu ember, kita nggak akan bisa pisahin kan. Jadi Diare, secara ya. fisik, air itu harus kita pisahin. Yang di ember buat mandi, yang di teko yang buat diminum, kan gitu dong cara berpikirnya kan. Maka air seperti itu, uang pun seperti itu. Jadi secara fisik uangnya harus kita pisahin. Boleh nggak misalnya gini, gaji aku 15 juta misalnya. Berarti tadi nabungnya minimal 10%. 10%. Langsung aku sisihin dulu di awal, jebret Pisahin 1,5 juta. 10%, 1,5 juta. 1,5 juta, tabungan. Kita belum bahas ini mau diinvestasiin ya. Betul. Pokoknya 1,5 juta udah kita pindahin ke dulu. sebuah rekening. Ya. Ke sebuah rekening dulu. Kan berarti sisa 13,5. Ya. 13,5 ini untuk harian misalnya. Harianku 100.000. Berarti 100.000 kali 7. Kali 5 atau 7. Kali Biasanya 7 weekend lah aku ya. bedain. Oh, weekend Karena beda. hari kerja dengan weekend itu lebih jahanam. Baik. Berarti 2 juta. 2 juta aku pisahin dulu. Ya, itu harian. untuk harianmu. Senin sampai Jumat 4 minggu. Jadi Jadi kalau ada yang 1 bulan 5 minggu tuh emang brengsek sih. Iyo, Ganggu hitungan. berarti masih 11,5 juta. Ya. Terus aku pisahin untuk mingguan misalnya. Saya tadi Mingguan 1 juta seminggu kali seminggu 4. 4. Berarti itu berapa? 7,5 juta. Sisa 7,5 juta. Bulanan. Nah ini baru untuk bayar cicilan-cicilan. Dan teman-temannya kayak bayar listrik, bayar air, misalnya ada yang masih kos-kosan atau punya cicilan rumah itu di bulanan semuanya. Dengan begitu si komposisinya tuh udah kelihatan mana yang memang boleh dipakai, mana yang dipakainya nanti, mana yang dipakainya buat bersenang-senang. Karena gini, ini prinsip ya, uang tuh untuk dipakai, tidak untuk disimpan. Loh gimana sih? Karena ketika kita menabung dan investasi itu artinya kita sedang menyimpan untuk dipakai di masa depan. Harus masuk ke otak kita berpikir begitu supaya nggak berat. Karena kalau disimpan tuh rasanya gue udah capek kerja, gue pengen menikmati, kenapa disimpan sih gitu. Yeah. Tapi kalau kita bilang ini simpan buat nanti, dipakainya buat sekolahin anak, buat liburan keluarga, Di rumah. beli rumah, seneng nyimpennya. Jadi aku butuh orang merasa ini nih, punya hope buat masa depan. Kebayang gak? Hanya orang yang pikirannya merdeka yang punya hope untuk masa depan. Oke. Ketika dia
ada di dalam sistem yang membuat dia terkucilkan, miskin 3 generasi, itu nggak bisa punya hope buat masa depan. Oke. Padahal sejahtera itu butuh bareng-bareng, Ror. Nggak bisa kita-kita doang yang sejahtera. Oke. Haruskah kita mencatat pengeluaran, Mbak Wina? Aku benci sekali tips itu. Nggak harus dong. Sumpah aku benci banget tips itu ya. Tapi kalau kamu tidak tahu uangnya pergi kemana dan nggak punya kendali, mungkin itu perlu dicoba. Mbak, aku juga pengen curcol sedikit. aku ada aplikasi namanya, aku nggak tahu ya namanya, aku sampai lupa namanya karena saking nggak pernah aku buka. Pokoknya soal money management gitu. Yes. Aku awalnya rajin banget nyatet, guys. Even parkir 2.000 aku catat. Kopi Gengges beli banget ya. apa aku catat dan lain sebagainya. Tapi itu ternyata hanya bertahan 3 hari. Persis, Terus tunggu dulu. persis. Berganti bulan, oke, gua akan mulai lagi di bulan Januari, ini adalah resolusiku. Lupa, baru mulai tanggal 5. Aduh udah tanggal 5 lagi, kemarin 5 hari awal apa ya? Udah deh bulan depan. Dan akhirnya sekarang gue tinggalin, Mbak. Nah. Gue males banget nyatet pengeluaran harian, Mbak Wina. Orang yang keuangannya berantakan banget akan perlu melakukan itu supaya dia tahu pola. Polanya itu apa? Tadi, pola 100.000 sehari itu dapetnya dari mana? Dari dia udah mencatat selama 3 hari dan lihat, oh ternyata harusnya aku gak ngeluarin 200.000 sehari. Ternyata aku ngeluarin 100.000 aja sehari. Jadi si tips mencatat pengeluaran itu aku gak suka banget tips itu. Tapi itu bisa berguna untuk kita bisa cari tahu sebenarnya aku tuh seharian ngapain aja sih hari ini. Dan benar biasanya bertahan 3 hari. Aku punya teman yang punya catatan untuk 5 tahun. Buat apa? Catatan untuk Buat apa? Sampai kalau mau dibikin grafik beras harganya naik turun kayak apa juga dia bisa. Tapi aku tanya buat apa? Ya kan? Oke. Jadi ini orang finance ya. Data itu untuk diproses jadi informasi dong. Sehingga mencatat itu adalah mengumpulkan data untuk diproses jadi informasi. Informasinya dapatnya apa? Oh ternyata aku tuh seharian ngopinya 5 kali. Maaf ya Fore. Habisnya dapat voucher nggak? Jadi oh ternyata aku nggak perlu 5 hari, nggak perlu 5 kali dalam sehari, cukup 3 kali aja. Dia jadinya bisa kendali gas remnya setelah dia catat. Oh. Jadi aku nggak suka banget, tapi ternyata itu bisa membantu. Yang tadi aku bilang satu rekening harian 100.000 sehari untuk 5 hari, itu orang yang udah punya pola. Orang yang nggak punya pola sama sekali, nggak tahu hari-harinya dia ngapain aja, akan perlu bikin pencatatan itu sebelum dia punya Pola. oke, budget aku sehari 100.000. Berarti pencatatan ini nggak perlu bertahan selamanya, ini sampai kita nemuin pola kita aja. Iya, mau 3 hari kek, mau 5 hari kek, Alhamdulillah. mau jagoan sebulan, jarang sih bisa ngelakukan itu. Iya, Aku udah frustasi duluan. Gue stres duluan, Mbak. Gue abis buat ngeluarin pengeluaran karena Dan gue boros akhirnya banget. energinya juga habis gitu. Tapi beneran dicobain karena nanti akhirnya kita punya pola. Pola itu yang kemudian kita terapkan. Oke, nah sekarang ketika kita sudah menyisihkan uang tadi, 10% kita paksa, Ya, tidak dari sisa tapi dari paksa begitu kita terima gaji. Mana yang harus diutamain dulu? Dana darurat, tabungan, atau investasi, Mbak? Strateginya gimana? asuransi dulu boleh nggak? Asuransi dulu. Asuransi dulu boleh nggak? Berarti 10% itu sebagian kita buat beli asuransi. 10% itu untuk menabung dan investasi. Jadi aku mazhabnya adalah orang yang percaya asuransi itu dibutuhkan sama semua orang, tapi dia nama pengeluarannya pengeluaran rutin. Oh. Bukan menabung dan investasi. Sehingga si 10% itu tidak termasuk asuransi. Tidak termasuk asuransi. Jadi bayar asuransi itu bisa untuk bulanan, pengeluarannya bisa juga untuk tahunan. Tinggal dihitung berdasarkan kemampuan. Ada rumusnya sih sebetulnya, bisa dihitung antara 10 sampai 20% dari total penghasilan setahun. Oh, untuk asuransi. Itu asuransi. Oke. Tapi kalau kita mau nabung dan investasi, 10% itu buat apa? Buat tujuan finansial yang penting dalam hidup kita. Tentu saja sebagai orang finance aku akan bilang punya dana darurat dulu. Tapi kamu pernah gak ketemu sama orang umur 25 tahun baru mulai kerja diajak ayo kita bikin dana darurat gitu. Buat dia yang ya menarik banget tante dia bilang gitu dong. Sehingga aku biasanya kamu senangnya apa? Aku senangnya lomba lari, ya udah kita bikin tabungan untuk race berikutnya. Oh. Kamu senangnya apa? Aku senangnya jalan-jalan, ya udah kita bikin tabungan untuk Labuan Bajo gitu. Supaya ada satu tujuan yang bikin kita excited, semangat menyisihkannya. Habis itu baru bikin yang si boring dan bikin mau tidur itu namanya dana darurat, nggak boleh dipakai kalau emergency gitu.
Oke, jadi awalnya adalah asuransi dulu, tapi kalau 10% ini dana darurat dulu. Berapa kali dari pengeluaran idealnya dana Dana darurat? darurat itu idealnya, ini kalau sesudah ini jangan kemudian gagal menikah ya. Kalau single biasanya kita minta punya 4 kali pengeluaran bulanan. Hmm, Udah berdua dengan couples 6 kali pengeluaran bulanan. oke. Bernafas dulu punya anak 1 9 kali pengeluaran bulanan. Bu dokter anaknya berapa? 2, oke anaknya 2 dan lebih dana daruratnya sebaiknya 12 kali pengeluaran bulanan. Kayak Kita mana, selesai ya workshopnya ya. Itu kok bisa banyak banget Mbak? Buat apa Mbak? Fungsinya dana darurat itu supaya kalau ada emergency apa-apa yang paling buruk tuh kan sebetulnya adalah kalau kita kehilangan pekerjaan ya. Dengan kondisi ekonomi kayak sekarang, orang tuh udah trust issue dan gelisah. Dan kita baru dengar kalau ada satu perusahaan tech startup kita yang Tokopedia. PHK 90% karyawan. Nah, kalau kondisi seperti itu, keluarga kita bisa bertahan berapa bulan. I see. Nah, jadi dana darurat itu sebenarnya adalah ketahanan keuangan keluarga kita. Mbak boro-boro gue nyingkirin duit buat dana darurat, orang buat makan sehari-hari aja kurang. Persis. Gimana tuh? Itu sehingga kalau udah seperti itu, biasanya aku bertanya, dia tinggal di mana sama siapa? Aku tinggal di Karet Pedurenan, kos-kosanku 3 juta per bulan. Kan? Aku tinggal sama diri sendiri, kadang-kadang sama mungkin gebetanku. Dan aku suka nongkrong kopi, sorry Forest sekali lagi, tapi ini nongkrongnya sehari 5 kali. Ya, jadi ini yang akan menentukan ketahanan kita tuh dana darurat, tapi menghitung besar pengeluarannya itu kan dari cara hidup kita sehari-hari. Jadi sering kita lupa bahwa yang akan mendikte pengeluaran kita itu adalah tinggal di mana sama siapa. Ketika ini umurnya 25 tahun baru mulai kerja gaji UMR tinggal di rumah orang tuanya nggak butuh duit dari dia, maka anak ini mau dia boros juga nggak apa-apa. Mau nabung 50% juga mampu. Tapi akan berbeda ketika dia anak perantauan tinggal di Jakarta, dia kos-kosan. Dan karena dia gak mampu kos-kosannya di tengah kota, dia kos-kosannya agak ke pinggir. Habis itu dia harus commute setiap bulan dan harus kirim uang ke kampung halaman. Akan berbeda. I see. Jadi untuk melihat sebenarnya pengeluaran aku kan dana darurat itu jadi kuncinya adalah tahu berapa pengeluaran bulanan kita. Tapi ternyata menentukan pengeluaran bulanan kita itu didikte dari di mana kita tinggal dan sama siapa kita tinggal. Aku punya teman, gajinya mungkin di bawah 10 juta, tapi dia mengutamakan lifestyle, mengutamakan gaya. Dia beli tas mahal, bahkan dia sampai mau untuk beli tas palsu agar terlihat keren. Dia nggak mau tinggal di daerah pinggiran, dia mau tinggal di tengah kota dekat MRT. Ya. Dia nggak mau kantornya kalau nggak di Kuningan, di Sudirman, selain itu dia nggak mau. Di utara dia nggak mau. Aku juga gitu kok dulu. Nah Baru masalah. nikah ya dulu ya. Iya. Aku pengennya di Kuningan apartemen Terus? 3 juta sebulan. Terus? Kata suamiku, sayang gaji aku 5 juta. Jadi kita nggak mampu. Itu tuh udah nikah, ya telat nggak nanyain gaji sebelum nikah. Terus temanku ini Mbak, hedon. Dia selalu pengen makan di luar, pengen selalu kopi, pengen selalu stylish gitu. Mungkin juga nightlife-nya jalan juga gitu. Yang harus dia lakukan apa? Biar secara finansial dia aman. Kejeduk, Hah? harus kejeduk. Kerja dulu? Karena kalau orang kayak gini nggak ada yang bisa ngasih tahu. Oh. Dia harus kejeduk. Aku kayak gitu dulu, Rory. Jadi waktu anak pertama lahir, saldo tabungan kami 119.200 rupiah. Ya ampun. Karena aku tinggal di Bandung dulu, dibiayain orang tua ya. Aku nggak ngeluarin duit. Begitu pindah ke Jakarta, astaga gitu kan ya. Terus ternyata kata suami aku, ayo kita ngontrak. Kontraknya ternyata nggak sanggup yang aku mau. Akhirnya kita ngontrak rumah di Cibubur. Bukan Jakarta Selatan, Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Karena budgetnya 1 juta sebulan. Rumah kecil yang buka pintu langsung kulkas gitu kan. Nah, we were so happy there karena itu yang memang kita mampu. Ya. Tapi waktu itu lifestyle-nya, jadi yang membuat saldo kita di bawah 200 ribu waktu itu adalah kita punya cara hidup. Kan tadi tinggal di mana dengan siapa menentukan ya. Tinggal sama orang tua di Bandung yang gak ngeluarin duit sama sekali aku. Tapi begitu tinggal di Jakarta sama suami dan dua-duanya kerja, capek dong berangkat pagi-pagi pulangnya malam. Maka kami punya kebiasaan yang sangat jelek, makan di luar 21 kali dalam seminggu. What? Berarti Setiap kali makan setiap lu hari keluar. makan di luar 7 hari seminggu. Wow. Itu aja kita kan semua padahal bentar-bentar terakhir gue makan di luar kapan ya. Pasti ada kayak gitu kan karena ternyata capek
Jadi berangkat matahari belum terbit, jadi sampai kantor kita pasti jajan, Ya. nanti makan siang keluar Jajan lagi, lagi. pulang keburu capek, yaudah makan dulu aja 5 hari. Sabtu Minggu masak dong, ya enggak lah udah capek Sabtu Minggu. Nah karena cara hidupnya seperti itu, habis dong uangnya. Padahal dua-duanya kerja eksmut ceritanya dong ya kan lulusan luar negeri itu kan ya, tapi ternyata nggak bisa nabung. Wow. Anak pertama lahir baru ketakutan, itu yang aku maksud dengan kejeduk. Jadi begitu ada satu aha momennya, baru orang punya motivasi. Sayangnya, ini aku bahas di buku yang akan terbit ya bulan depan, minggu depan. Mau dibawa ke sini kan ternyata belum bisa ya. Ternyata motivasi orang buat investasi itu adalah fear atau greed. Nggak positif-positif amat. Dia harus fear atau greed. Greed kan takut Ketakutan ya. atau ketamakan. Atau ketamakan. Kalau tamak kan takut ya. Ya. Ya udah kalau gitu mesti dicek dia takutnya apa. Oh. Takut miskin, takut nggak bisa nyokolain anak, Ya. takut dilihat jelek sama orang. Gunakan itu untuk mengubah dirinya. Jadi harus kejeduk dulu. Jadi ya? orang kayak gitu mungkin perlu dikasih tahu kalau lo begini terus, lo akan miskin. Ya. Mungkin dia akan bergerak. Oke. Jadi kita mesti cari secara psikologis apa yang akan mengganggu dia. Siap. Serem nggak pertanyaannya gitu? Serem sih. Kapan seseorang boleh mulai berinvestasi, Mbak? Checklistnya apa, Mbak? Checklistnya satu, dia harus punya keuangan yang sehat dulu. Jadi orang yang masih punya pinjol, pay later, utang kartu kredit, utang koperasi, tidak harus yang itu, tapi utang-utang Enggak, gue takut nanti gue ditembak ya lagi. ya, utang-utang berbunga atau nanti disuruh push up, oh bisa push up bisa dia karena udah ikut olahraga ekstrim. Utang-utang yang bunganya tinggi sekali, nggak masuk akal untuk investasi. Karena gini, misalnya ya, kalau utang kartu kredit bunganya 30% per bulan, per tahun, investasi apa yang akan pasti bisa lebih tinggi daripada itu? Nggak ada, Sih. nggak masuk akal. Jadi kalau mau investasi, utang-utang yang bunganya tinggi itu harus Beresin dulu. beres dulu. KPR nggak termasuk kan? KPR nggak termasuk. Jadi kalau masih punya cicilan rumah, masih punya cicilan kendaraan, bahkan cicilan handphone sekalipun, kalau itu di bawah 30% cicilannya, kita masih bisa nabung dan investasi. I see. Ya, Ini itu penting checklist banget pertama. ya teman. Kalau misalnya, dan aku tahu utang dengan bunga sangat tinggi itu adalah salah satunya kartu kredit. Jadi jangan mulai investasi jika kartu kredit ini kita nggak bisa manage. Belum lunas, ya. Atau belum lunas kan Mbak. Dan better adalah kita misalnya utang dalam 1 bulan misalnya 2 juta, bayar kartu kreditnya pun langsung 2 juta aja better. Yes, betul. Oke. Selain itu checklistnya yang kedua, selain utang tinggi Yang apa? kedua harus ngerti, ini jarang dibahas ya, orang biasanya kalau investasi itu langsung mau returnnya. Padahal aku pengen orang mikirin dulu tujuannya apa sih? Oke, aku mau peserta di sini ikutin kata-kata aku ya. Saya Saya tidak tidak butuh butuh return. return. Rasanya gimana? Nyesek. Gila kali ya, sekte apa ini gitu gak sih? Gila kali Mbak Win. Oke, kita ganti ya, kita kasih tambahan belakangnya. Saya Saya tidak tidak butuh butuh return return saja. saja. Saya Saya butuh butuh uangnya uangnya cukup. cukup. Beda nggak? Beda. Jadi kita hanya perlu mengambil return yang dibutuhkan. Oh. Dan itu satu-satunya cara untuk menghalangi kita pintu serakah, aku mau masuk. Setengah mati ngasih tahu orang supaya nggak nerabas pintu serakah. Ini ada produk returnnya 2%, ada yang 6% nggak? Ini ada produk returnnya 6%, ada yang 12. Win katanya itu 25. Win yang ini 100% gitu. Karena dia cuma mau return aja. Sampai hari ini orang-orang yang dekat sama aku dan follower aku masih DM kok ada pertanyaan itu. Katanya produk ini returnnya sekian ya. Dan aku akan tanya balik. Emang lu butuh return segitu? Kenapa sampai butuh return segitu? Jadi analoginya gini. Kalau kita lagi nyetir di jalan tol dan di depan itu ada pintu exitnya. Ya. Kita nggak ngegas di kanan dong. Logikanya kita akan melipir ke kiri. Kemudian akan melambatkan laju kendaraan supaya bisa exit. Ya. Nah, jadi investasi itu ada exitnya, Rory. I see. Orang suka ngeh. Jadi investasi itu adalah, aku sekarang punya uang 1 juta, target aku 10 juta. Oke, berarti exit aku 10 juta. Dalam berapa tahun? Oh. Oke, aku sekarang punya 1 juta, target aku 2 miliar. Oke, berarti exit aku di 2 miliar. Otomatis cara kita ngegas untuk ngejar 10 juta dalam 6 bulan dengan cara kita ngegas untuk ngejar 2 miliar dalam 20 tahun gak sama effortnya. Maka produk dan resikonya pun akan berbeda. Oke. Jadi mari kita kenali
Saya tuh tujuannya apa, butuh exitnya di angka berapa, baru lihat return mana yang cocok untuk exit tersebut. Oke. Silakan minum dulu Bu, takut seret Terima nanti. kasih. Boleh dong aplaus untuk Mbak Wina teman-teman. Oke, sekarang aku pengen tanya nih, kalau teman-teman misalnya punya uang sisa 1 juta deh katakanlah, 1 juta atau 2 juta dalam sebulan. Alhamdulillah lo ada sisa 1 juta 2 juta, atau kita bisa allocate. Ya. Better ditaruh di instrumen investasi By the kayak way, bulan gimana, Juli Mbak? ini ada obligasi negara yang akan rilis ya. Apa itu? Ori? SBN ya, ORI. ORI yang berikut itu rilis di bulan Juli ini, di tanggal 6 Juli. Ini adalah pintu untuk berkenalan dengan investasi menurut aku. Obligasi berarti ya? Obligasi retail Republik Indonesia. Oke. Kalau disebut sebagai produk dengan resiko terendah-rendahnya, itu adalah surat berharga negara. Jadi kalau mau pertama kali investasi, kita jangan masuk dulu ke produk yang resikonya besar. Ambil produk yang resikonya rendah. Biasanya orang akan mulai, ini bukan rekomendasi ya, ini cerita ya. Biasanya orang akan mulai itu dari menabung dulu. Yes. Tapi menabung di bank kan returnnya rendah. Dia pengen nyoba investasi lebih tinggi, bisa mulai masuk pintu awalnya tuh, bercandanya tuh kayak gini. Kalau mau belajar berenang jangan langsung di lautan lepas, tenggelam kau gitu kan ya. Jadi kita berenang dulu di kolam dede-dede bayi yang ada pelampung angsanya itu. Iya. Oke, mau di situ di kolam cetek dulu biar nggak takut. Itu contohnya adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar Ya. uang. Nah, obligasi negara ini juga bisa menjadi titik untuk mulai, tapi minimumnya lebih besar. Jadi kalau reksadana pasar uang tuh udah bisa mulai dari 50.000, 100.000 tuh udah bisa. Jadi nggak harus punya juta-juta untuk mulai investasi. Tapi kalau ORI biasanya mulai dari 1 juta, 5 juta, 10 juta. Oke, jadi ini bisa jadi opsi selain reksadana pasar uang, juga obligasi pemerintah Republik Indonesia ya yang akan keluar di bulan Juli ini. Ini untuk awal-awal. Yes. Tapi berarti checklistnya kan berarti kamu udah punya dana darurat, kamu tidak punya utang yang berbunga tinggi kan Mbak untuk kita bisa sampai sana. Nggak harus punya dana darurat dulu. Dana darurat itu adalah bagian dari tujuan finansialnya. Oh, Jadi kita berinvestasi mengumpulkan dana darurat juga bisa. oh gitu. I Jadi see. nggak harus punya, aku belum punya 12 kali dana darurat jadi gimana? Nggak apa-apa guys, aku juga nggak punya. Karena Mission investasi impossible, tahu nggak sih punya sebanyak itu tuh? karena susah investasi banget. ini juga tujuannya adalah untuk kita ngamanin dana darurat Dan ya. yang lain kan, Siap, banyak siap, tujuannya siap. banyak gitu. Oke, teman-teman, aku pengen membuka sesi pertanyaan dulu buat Mbak Wina. Jangan tanya soal freelance karena nanti akan ada sesi khusus pertanyaan untuk teman-teman freelance. Siapa yang ingin bertanya? Kakak yang itu dulu baju putih sama Mas yang baju hitam sebelahnya ya. Masih banyak waktu, teman-teman. Jadi teman-teman, yuk mic-nya ke kakak yang perempuan ini, Mas. Nomor 3 bro. Nomor 3 dari depan, yes. Silakan, namanya siapa, dari mana Kak? Selamat siang Kak Rory dan Mbak Wina, Ligwina ya, emang susah ya. Ligwina Shelita lagi susah. Saya dengan Yanti, saya dari Bekasi Barat, dari Bintara. Saya mau bertanya, usia saya kan sekarang udah 50 lebih. Dan sebentar lagi saya kan pensiun. Apa sih yang harus saya persiapkan untuk masa pensiun saya yang terbaik gitu? Selain dari saya nanti mungkin, bukan mungkin ya, pasti saya dapat uang pensiun juga dari perusahaan saya. Dan untuk saat ini alhamdulillah saya untuk utang KPR atau cicilan tidak ada. Mungkin hanya kartu kredit itu masih saya pakai untuk ya kadang beli tiket traveling atau buat yang dana darurat kadang saya pakai kartu kredit. Jadi pertanyaan saya utama, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi masa pensiun saya yang hanya 5 tahun lagi? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Senangnya ada yang seumuran. Oke, pensiun itu karena undang-undang ketenaga kerjaan aja, seseorang harus berhenti bekerja di umur 55-58. Ya. Itu belum tua, belum pikun, masih sehat. Sehingga kalau umurnya di atas 55 harus melihat bahwa ada kemungkinan kita itu masih hidup untuk 30 tahun ke depan. Yang artinya itu sama dengan si umur 25 baru mulai kerja. Aku tahu ini agak bingung ya, tapi bayangin waktu kita umur 25, memandang ke depan, aku akan punya horizon 30 tahun ke depan sampai umur 55 pensiun. Si umur 55 harus belajar memandang ke depan dari umur 55 sampai 85. 85. Ya. Panjang banget.
Nah, apa yang kita lakukan dengan 30 tahun pensiun itu? Itu lama banget loh. Dan kemungkinan dana pensiunnya nggak akan cukup. Maka yang harus kita lakukan adalah pecah jadi 3. Periode pensiun pertama itu 55 sampai 65. Itu periode pertama dan maaf sekali Mbak, harus kembali bekerja. Jadi yang pertama harus disiapkan itu bukan punya aset atau punya uang segunung, tapi memikirkan ada alih profesi apa. Mumpung umur 55 65 tuh masih sehat kan biasanya. Ya. Ada alih profesi apa yang bisa saya lakukan untuk terus berpenghasilan. Tadi kan di depan kita bahas ya, ilmu untuk terus menghasilkan uang. Dan apalagi di zaman online ini juga di sisi lain sebenarnya mencari Banyak duit kegiatan. itu banyak banget, peluangnya banyak banget. Kegiatan gitu. niaga pun banyak. Jadi 55 65 itu adalah periode pertama pensiun, harus cari kegiatan yang menghasilkan uang. Oke. Periode yang kedua 65-75 adalah periode di mana kita bisa menerima hasil dari aset yang kita miliki. Aset aktif kita tuh ada 4 kemungkinan. Bisnis atau properti atau surat berharga atau kekayaan intelektual. Bisa salah satu atau kombinasi dan orang akan beda-beda nih pegangannya. Dari mana? Dari sekarang sampai umur 65 kita tuh ngumpulin modal untuk pelan-pelan punya modal bisnis, pelan-pelan punya modal properti disewakan, pelan-pelan punya obligasi negara yang bisa menghasilkan kupon rutin atau pelan-pelan punya digital produk yang bisa menghasilkan. Ya. Jadi kalau sampai masih ada di umur 75 sampai 85 baru kita nebeng sama anak-anak. Oke. Tapi ya, aku ketemu sama generasi orang tua. Aku nih alhamdulillah di keluarga ibuku dan bapakku tuh usianya panjang-panjang. Ibu bapakku usianya udah di atas 75 semua, masih sangat aktif. Bapakku masih ada pekerjaan yang dia lakukan di umur 79. Dan ternyata nggak yang kemudian tua di rumah aja gitu, enggak. Artinya kan apa ya, positif gitu ngelihatnya ke depan tuh kalau Siap. tetap berkarya terus tuh kita malah bisa sehat dan makmur. Yang kita inginkan adalah sehat dan makmur ya. Karena buat apa sehat kalau nggak punya uang dan buat apa makmur kalau sakit-sakitan. Iya. Jadi mengerjakan dana pensiun itu adalah ada 2 kereta yang jalan bareng, yaitu terus investasi akumulasi sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, yang kemudian kalau udah terkumpul modalnya dijadikan aset yang bisa menghasilkan, dan itu 2 kereta yang harus jalan terus-menerus. Dilakukannya sedini mungkin, tapi kalau umur udah di atas 50 udah harus langsung mikirin juga mau alih profesi apa. Oke, semoga menjawab ya Bu Yanti. Tapi begini, aku juga ngobrol banyak dengan financial planner yang bilang bahwa dia memberikan pelatihan keuangan untuk orang yang mau pensiun. Nah, orang yang mau pensiun ini ketika dikasih pelatihan keuangan mau pensiun, dibilang, ya elah mas, ini harusnya dari dulu-dulu waktu kami masih muda. Tapi begitu mereka masih muda, kayak sebagian besar teman-teman di sini, ya elah bro, Masih jauh. masih jauh pensiun, ngapain lo ngajarin gue sekarang? Dan akhirnya terlambat gitu Mbak Win. Ketika kita sudah tidak muda lagi, misalnya sudah mendekati 40 atau 40 plus, untuk menyiapkan pensiun, kita harus mulai dari mana Mbak Win? Mengerjakannya sama, 3 tadi. Kamu punya skill apa yang akan kamu bawa terus dengan bertambahnya usia? Aku kan gak jadi stand up comedian tiba-tiba ya Ror. Aku orang finance dulu, tapi aku ngajar dari tahun 2003. Nah ketika aku ngajar keuangan, ternyata yang paling asik itu adalah ketika ngajar bikin orang ketawa. Ya gitu gak masuk akal sih emang. Tapi ternyata skill utama aku itu bukan berhitung. Skill utama aku adalah bercerita. Jadi skill bercerita itu yang membawa aku menjadi pembicara publik, ngajar keuangan, menjadi stand up comedian, menjadi penulis buku dan seterusnya. Dan akhirnya make money dan ini adalah intellectual property kamu. Iya. Berarti nanti umur 80 dia akan masih jadi stand up comedian, kita akan lihat Iya. nenek-nenek satu Tinggal ini dibotak. berkomedi di depan kita. Tapi kan jadi ada 3 yang akan dibawa terus untuk persiapan pensiun, dan ini kalau dilakukan lebih cepat lebih bagus. Memupuk terus skill kita apa supaya kita bisa punya profesi yang sesuai zaman terus. Yang kedua adalah investasi rutin dari penghasilan kita terus untuk punya modal supaya bisa dialihkan jadi bisnis atau properti atau surat berharga atau kekayaan intelektual. Jadi ada 2 kereta yang jalan terus untuk investasi yang rutin kecil-kecil, sama menyiapkan aset, sama diri sendiri mesti diapain. Nah, si investasi rutin yang kecil-kecil itu dilakukan dari sekarang, pakai nilai yang kamu bisa anggap, ini mah beli Forex 1 juga bisa deh gitu. Ya. Jadi tentuin angkanya, dan tiap orang akan beda. Bisa 50.000, bisa 100.000, bisa 1 juta. Tapi itu diinvestasikan rutin terus. Ini di luar nyiapin buat dana pendidikan anak dan cicilan rumah dan lain-lain ya. Jadi benar-benar uang yang disimpan rutin terus diinvestasikan.
pilih aja produknya mau apa. Kalau zaman aku umur 20-an sih masuknya yang berbasis saham. Tapi begitu udah masuk umur 40-an, aku udah nggak masukin yang berbasis saham aja, tapi udah mulai di layer pakai reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, supaya ada pertumbuhan terus. Sehingga kita selalu punya dana standby yang ada opportunity bisa dipakai jadi DP apartemen. Ada opportunity bisa dipakai jadi misalnya beli franchise. Ya, ya, ya. Karena ternyata untuk bisa pensiun sehat makmur itu dari sisi keuangan kita butuh terus berpenghasilan. I see. Nah, berpenghasilannya bisa kita kerja sendiri atau punya aset yang menghasilkan uang buat kita. Even kayak social media, kita jadi social media personality itu juga aset. Bisa menghasilkan. Jadi Bisa memang menghasilkan. ini skill yang orang kurang bahas ya menurut aku. Bagaimana sih cara kamu menghasilkan uang? Itu skill yang terus harus kita dari skill ini aku dapat apa ya gitu. Jadi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang suka TikTokan, gimana biar kita tidak menjadi korban TikTok, tapi kita menghasilkan uang dari TikTok atau dari IG ya, itu juga harus mulai dipikirkan. Alright, pertanyaan kedua dari Mas yang baju hitam, silahkan teman-teman, tadi masih digeser aja mikrofonnya, minta tolong ibu. Oh di barisan yang sama. Oh ya, sini mas, masih mas. Silahkan. Selamat siang, saya Gustian dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya 28 tahun. Kebetulan profesi saya seorang pelaut, Bu. Saya mau tanya, untuk sistem kerja untuk pelaut itu pakainya sistem kontrak. Ya. Bisa 8 bulan kerja, selama 8 bulan itu ada gaji. Dan 2-3 bulan di rumah itu tanpa gaji. Mohon sarannya, terima kasih. Kayak nenek moyangku ya mas pelaut. Sukses terus, thank you mas Gustian. Sudah menikah apa belum Mas? Belum. Belum, oke, baik. Yang pertama harus kita siapkan adalah menghitung pengeluaran bulanan yang di kampung halaman tuh harusnya angkanya berapa. Termasuk kan libur ya, libur 2 bulan itu kan berarti biasanya kan akan banyak yang datang ya. Dan kamu akan langsung digosipin, kita kan gotong royong, gibahnya juga gotong royong ya. Tau gak sih dia lagi pulang dia tuh pelaut loh gajinya dolar, pasti akan kayak gitu. Sehingga yang harus dihitung adalah basic pengeluaran kamu waktu lagi di rumah berapa, plus lifestyle-nya yang mungkin agak besar. Karena pulang pasti lifestyle akan agak besar. Jadi pada saat 8 bulan kerja, harusnya kan ada pengeluaran minimum kayak kirim uang ke rumah dan lain-lain yang dilakukan. Plus si 2 bulan itu, dan anggaplah ini kayak orang harus cuti besar. Karena nggak mungkin kamu hemat-hemat selama 2 bulan pulang itu. Secara personal kamunya pun pasti psychologically pengen, aku perlu bersenang-senang, pasti akan kayak gitu. Dan aku perlu menunjukkan dunia aku punya uang, pasti akan ada kayak gitu. Jadi bikin budget liburan, istilahnya budget liburan. Untuk orang lagi pulang kampung selama 2 bulan. Tapi berarti kamu akan punya ongkos untuk hidup 2 bulan plus budget liburannya yang angkanya harus di bawah pengeluaran kamu selama 8 bulan. Aku gak punya angka persisnya karena aku gak tahu angkanya, kayak gitu harus berhitung ya. Tapi paling enggak 50% harus bisa terselamatkan. 50% paling enggak harus diselamatkan. Dan kalau kamu penghasilannya dalam mata uang asing, berarti home currency kamu ada rupiah dan mata uang asing tersebut. Sehingga harus ada sebagian yang disimpan dalam mata uang asing, jangan dicair-cairin. Sebagian disimpan dalam rupiah untuk menabung dan investasi. Baru sebagian lagi dalam rupiah untuk hidup dan bersenang-senang selama di Indonesia. Nah abis itu kita mesti memikirkan berapa lama akan jadi pelaut. Karena kita gak tahu mau berapa lama kan. Dan kontraknya tahu-tahu diputus gitu. Waktu pandemi aku punya kenalan pelaut yang akhirnya tiba-tiba gak kerja aja 6 bulan. Gak kerja aja setahun gitu. Artinya ketika pekerjaannya seperti ini, bukan pekerjaan yang secure, perlu nyiapin dana darurat dalam jumlah yang besar. Jadi ngitung tuh, skenario terburuknya nggak kerja sama sekali, harus ada di kampung, duduk aja manis, nggak ngapa-ngapain, bayar listrik dan makan, itu angkanya berapa dan itu dana darurat yang menjadi target selama 12 bulan. Dengan begitu mungkin di awal-awal kamu akan dibicarakan tetangga sebagai, gila dia pelit banget, diam aku lagi bikin dana darurat gitu. Tapi mudah-mudahan itu lancar ya Mas. Tapi semoga juga tadi dari obrolan kita Mas Gustian juga bisa berpikir bahwa oke, jadi pelaut itu tidak akan selamanya, then what's next? My next route-nya akan seperti apa gitu. Skill yang Semua orang berarti kan harus gitu ya. betul, skill apa yang kira-kira nanti setelah aku tidak jadi pelaut ini bisa menghasilkan uang. Sebelum aku sampai sana, aku persiapkan dulu deh gitu. Kalau Mbak Likwina berarti sebagai storyteller, dari storyteller dia bisa menghasilkan dia stand up comedy, dia memberikan pembelajaran kayak begini, dia bisa nulis. Aku Mbak, my next route-nya Mas Gustian adalah sebagai coach. Coach untuk leadership, coach untuk public speaking, coach untuk senior management misalnya. Makanya yang aku persiapkan saat ini adalah aku belajar untuk ambil sertifikasi coach.
Aku ambil MBA lagi misalnya. Ini untuk next route-ku. Karena nanti ketika aku umur 40 tahun, mohon maaf, aku nampaknya udah nggak passionate lagi untuk jadi MC. Aku udah nggak mau disuruh-suruh orang. Nggak bisa gue. Dan mindset jadi MC kan nggak sama dengan mindset jadi coach. Berarti kan kita Exactly, menyiapkan diri. ke exactly. Nah sana. makanya nanti by the age of 40 plus, aku karena udah nggak mau jadi MC, aku pengen udah jadi coach. Nah 2 tahun ini Mas Gus, aku persiapkan untuk Transisi kesana. ke sana. Sehingga kalau udah 40 tahun, gue udah punya sertifikasinya, gue udah punya MBA, gue ngerti bahasa bisnis, gue udah punya klien-klien yang selama ini aku pupuk dan aku bina, itu yang menjadi next stepku. Jadi roadmap yang tadi aku Ya. bahas tentang punya karir, kayak gitu maksudnya Rory. Yes. Roadmap karir aku tuh ke depan mau kayak apa. Yes. Basically kan life plan berarti kita mau ngapain Ya, sih. ya. Dan ternyata orang Indonesia tuh tidak terdidik secara alam dan budaya untuk menyiapkan rencana itu. Ya. Kita bukan negara 4 musim yang ada winter. Oh, Jadi nggak ada tuh di dalam budayanya, ayo bercocok tanam sekarang nanti winter tanaman mati. Nggak ada. Kita lempar kayu tumbuh. Semua kayu tumbuh gitu kan ya. Sehingga mesti sengaja belajar. Ya. Oke. Semoga membantu Mas Gustian dan juga buat teman-teman yang lain. Semoga mempersiapkan masa depan ketika pekerjaan yang kita lakukan sekarang sudah tidak relevan atau kita sudah tidak suka lagi. Ada pertanyaan di belakang. Oke, satu aja ya kakak-kakak yang melambai-lambai di belakang sampai heboh. Boleh berdiri enggak? Yang belakang sendiri tuh sana tuh. Yang lain sabar ya. Oke, namanya siapa dari mana? Halo, selamat pagi. Saya Jessica. Pagi Mbak Wina, pagi Rory. Saya Jessica dari Bekasi. Saya mau tanya Mbak Wina, saya ini sekarang pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Terus kalau siang saya sampai sore mengajar renang. Saya pelatih renang di Bekasi. Saya tinggalnya tidak berjauhan dengan orang tua dan saya adalah seorang ayam geprek yang tadi ibu bapak saya masih lengkap. Tadi kan dibilang kalau misalnya dana darurat itu kan 2 anak aja tadi 12 kali itu ya. Nah saya anaknya 3. Kita ngeluarkan. Terus orang tua saya udah pada pensiun. Oh wow. Saat ini saya puji Tuhan masih dinafkahi oleh suami saya dan saya masih juga berpenghasilan melalui melatih itu. Yang mau saya tanyakan, kalau misalnya hitungannya 3 anak dan juga orang tua, 2, ya. Terus penghasilan saya juga selama kalau misalnya ada bayaran dari klien, itu saya selalu pindahkan langsung ke deposito gitu. Nah saya pengennya hasil uang bulanan yang saya dapatkan dari gaji saya melatih itu untuk bisa terus bertambah. Memang saat ini saya sedang berfokus untuk di tahun 2026 untuk bisa kira-kira dari melatih renang ini bisa nggak ya saya mencapai 100 juta dalam waktu 1 tahun gitu. Dan untuk informasinya saya latih tiap hari. Hari ini aja khusus untuk Rory dan Mbak Wina. Saya sampai cancel untuk reschedule ke besok. Wow. Karena pengen benar-benar tahu gimana nih caranya supaya uang penghasilan ini bisa terus bertambah gitu. Dan saya usianya 38 tahun, rencana di usia 40 saya udah bikin klub untuk komunitas saya ini gitu. Jadi Keren banget. yang mau saya tanyakan berapa untuk tanggungan tadi dana darurat, terus kira-kira investasi apa yang cocok ya? Karena saya selama ini hanya deposito aja gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Jess. Mbak, anakku atlet renang indah. Jadi seru banget. Jadi aku ngerti banget kalau ada komunitas-komunitas renang karena pusing itu latihannya tiap hari. Oke. Mari kita bereksperimen ya. Ini buat teman-teman mencoba eksperimen. Ini bukan rekomendasi ya. Aku nggak boleh bikin rekomendasi. Kenapa? Karena kalau untung aku nggak dibagi jadi rugi aku nggak tanggung jawab. Oke? Kalian harus riset dulu tentang produknya, mengerti dulu. Kalau kalian nggak comfortable, nggak nyaman, jangan dilakukan, nabung biasa aja dan deposito biasa aja. Tapi aku mau mengajak orang untuk mencoba dan bereksperimen. Jadi bebannya tuh lebih ringan, nggak lagi investasi, lagi nyobain. Kalian ingat waktu SMP SMA ada laboratorium Yeah. biologi, laboratorium kimia gitu ya. Anak aku tuh yang nomor 2 dia seneng banget ke laboratorium kimia. Karena kan campur-campur cairan, terus nanti lihat di mikroskop gitu-gitu ya. Terus kalau kita kenapa enggak mencoba namanya laboratorium finansial untuk diri sendiri di dalam hidup kita sendiri. Salah satunya adalah dengan bikin eksperimen investasi. Investasi itu eksperimen pertamanya adalah dengan menyisihkan rutin setiap bulan ke dalam produk yang kamu paling nyaman. Salah satunya reksadana pasar uang.
Karena selama aku investasi 20 tahun terakhir, reksadana pasar uangku tidak pernah minus. Pernah nyangkut nggak bisa dicairin tahun 2008, tapi yang aku pegang tidak pernah minus. Selalu ada returnnya sekitar 4-7%, tergantung musim. Jadi kalau kalian mau bereksperimen, cobain reksadana pasar uang rutin tanpa putus untuk 6 bulan ke depan sampai Desember deh. Oke. Atau- Jangka waktunya. Atau sekalian sampai ulang tahun DKI ke-500 tahun depan. Biar drama gitu ya, dia semua tag aku tahun depan. Aku pengen kalian merasakan setor rutin, angkanya boleh tentuin sendiri ya. Mau 100 ribu kayak, mau 50 ribu, 10 ribu juga bisa guys. Mau 1 juta kayak, tapi rutin. Jadi tanggal berapa kalian mau? Tanggal 1 bikin auto debit setiap tanggal 1. Masukin 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu dalam 6 bulan jadi 600 ribu plus returnnya. Ini yang disebut compound interest. Compound interest itu adalah bunga majemuk. Jadi ketika uangnya disetor 100 ribu, terus dia bertumbuh misalnya jadi 102 ribu, bulan depan aku timpa lagi 100 ribu, maka yang bertumbuh adalah 202 ribu itu bertumbuh bareng. Oke. Ketika itu dilakukan rutin, kalian akan menciptakan saldo. Bayangin kalau angkanya lebih besar. 1 juta, 2 juta, tapi rutin terus, baru 6 bulan lihat hasilnya. Ini yang harus kita lakukan untuk si dana pensiun tadi tanpa putus 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kalau udah lebih nyaman mungkin bisa naik kelas ke produk yang lain, reksadana pendapatan tetap atau campuran. Tapi yang sekarang karena ini namanya eksperimen, reksadana pasar uang dulu. Pasar uang. Yang kedua, coba masuk ke obligasi negara. Obligasi negara tuh ada namanya ORI, ada namanya SR Sukuk, Ya. ada SBR, ada ST dan lain-lain. Nah, pada saat kita masuk ke dalam produk seperti SBN, minimumnya tuh tergantung platformnya, ada yang 1 jutaan, ada platform yang hanya mau terima 5 jutaan. Ini bisa beli di MyBCA, bisa beli di Mandiri, BNI dan Ya, sebagainya. bisa bibit, bisa ipot dan lain-lain. Ya. Itu kita belinya tergantung kapan diterbitkan. Nah, dalam 1 tahun negara menerbitkan sekitar 7. Jadi ada yang pembelian awal, ada yang secondary market. Kita mau belinya di awal aja dulu. Supaya kita tahu ketika kita masuk, selama itu kita pegang terus sampai akhir jatuh tempo, nanti kembalinya 100%. Ya. Tapi kalau kita jual di tengah jalan, mungkin naik, mungkin turun. Nah, buat investor awal pertama yang masih pemula, belinya yang penawaran awal dulu. Caranya beda. Kalau yang reksadana pendapatan tetap tadi kan di debit aja rutin terus ya. Nah, kalau yang ORI misalnya nih, ini biar ilustrasinya angkanya lebih gampang dihitung di otak aja ya, secara mental math aja ya. Misalnya dalam waktu 1 tahun aku beli obligasi negara 5 kali. 10 juta setiap beli. Per 2 bulan tuh keluar lagi satu yang baru, keluar lagi. Jadi ngumpulin uang tiap 2 bulan beli 10 juta. Ngumpulin uang tiap 2 bulan beli 10 juta. Nggak harus 10 juta ya, tapi ini contoh aja ilustrasi. Kenapa aku kasih angka 10 juta? Buat menjelaskan kupon, kalau deposito kan ada bunganya. Kalau obligasi negara ada namanya kuponnya. Si kupon itu akan masuk ke dalam tabungan kita per bulan. Misalnya masukin 10 juta ORI, dia akan keluar misalnya kuponnya 50 ribu. Dalam waktu 1 tahun kalau aku udah setor ORI 5 kali 10 juta, berarti aku akan terima kupon setiap bulan 50 ribu kali 5. Berarti di dalam rekeningku setiap bulan akan terima 250 ribu. I see. Bedanya kalau reksadana pasar uang tadi dia ada compound interest. Jadi ketika disetor dia akan menggulung di dalam produknya. Kalau ORI kuponnya dikeluarin. Maka kita punya PR satu lagi. Kupon yang udah keluar harus disetorin lagi ke reksadana. Biar menggulung. Biar dia menggulung, terjadi investasi lagi supaya dia nggak nongkrong aja di tabungan. Oke. Dan ini 2 investasi yang berbeda untuk dicoba. Tadi kan ceritanya punya target 100 juta. Aku nggak bisa ngitungin karena aku nggak tahu penghasilannya berapa. Tapi kalau ngumpulin 10 juta dalam 1-2 bulan, dalam setahun 50 juta, kayaknya bisa deh misalnya ya. Jangan lupa itu kalau disetorinnya ke ORI, kuponnya harus diinvestasin. Kerjain dua-duanya, tag aku 6 bulan lagi kasih tahu hasilnya berapa ya. Ya. Langsung, Artinya just Jess, download. semoga bermanfaat ya. Reksadana pasar uang berarti tadi. reksadana Dan itu pasar bisa dibeli dimanapun. Kalau misalnya deposito bisa dibeli di MyBCA misalnya, bisa di Mandiri. Pun demikian dengan Ya, di reksadana Livin pasar bisa. uang juga bisa. iPod juga bisa, Stockbit juga bisa, Pintu dan lain sebagainya. Peluang macam-macam. Tunggu ya teman-teman yang mau bertanya, nanti akan ada waktunya lagi. Tapi aku tunggu, aku pengen bertanya soal freelance. Karena sebagian tadi adalah juga freelancer. Aku juga freelancer Mbak. Untuk ngatur keuangan.
boro-boro bulan depan kita nggak tahu kita ada job apa. Bulan ini mungkin jobnya ada aja gitu. Tapi kalau dulu Mbak, di zaman tahun 2024 pas pemilu, job sepi banget. Gue sampai nangis-nangis gue. Gimana cara mengelola keuangan bagi freelancer? Kita ngerasain pandemi dan kalau kerja freelance waktu pandemi pasti adalah gempa buminya waktu itu ya. Yang pertama harus kita kunci adalah pengeluaran bulanan kita berapa untuk minimum bisa hidup. Karena kalau freelance itu misalnya pengeluaran bulanannya 5 juta sebulan. Bulan ini terima job 5 juta, bulan depan sisa 2 juta. Bulan depannya lagi 15 juta. Ya. Nah, jangan ngikutin gelondongannya. Tapi kunci berapa pengeluaran kita sehingga ketika terima job yang kita lakukan adalah simpen dulu untuk hidup bulan depan. Jadi cara orang kerja freelance itu harus beda sama orang yang karyawan. Oke. Kalau karyawan kan garansi dapat gaji tiap bulan. Betul. Kalau freelance berarti dia harus menggaransi gaji bulan depannya sendiri. I see. Nah, berarti dia harus punya selain dana darurat, aku menyebutnya dana plus one. Apa itu? Dana plus one itu misalnya pengeluaran 5 juta sebulan, dia di rekening punya minimum saldo 5 juta. Sehingga kalau bulan ini terima job cuma 3 juta, bisa ngambil dari dana plus one itu 2 juta untuk nutupin bolongnya. Oke. Tapi berarti kalau bulan berikutnya terima job 15 juta, nggak boleh dipakai semua. Dia harus mengisi lagi si minimum saldo dia untuk bisa dipakai bulan depan dan uang yang 10 juta disimpan untuk jadi dana daruratnya. Wow. Jadi harus berlapis-lapis ya Mbak Berlapis-lapis Win? kalau kerjanya freelance, nggak bisa gitu. Nggak hanya untuk yang freelance ya, juga untuk pemilik bisnis yang kecil size bisnisnya. Karena si pemilik bisnis ini biasanya kan istilahnya masih suka kayak dagang gitu. Jadi uang masuk keluar dipakai hari itu juga gitu. Ya, Yang ya. kayak gini juga harus punya berlapis napas buatannya untuk memastikan dia punya untuk hidup bulan depan. Berarti saldo minimal untuk mereka yang freelance harus punya berapa Mbak? 1 kali pengeluaran bulanan. 1 kali pengeluaran bulanan. Apa yang kita dapat bulan ini, kita harus persiapkan untuk pengeluaran bulan Bulan depan, berikutnya. just in case gak ada pekerjaan masuk. Yes, betul. Semakin besar, semakin tenang dia hidupnya. I see. Tapi kan itu kita jadiin dana darurat aja ya. Jadi nggak usah gede-gede yang si dana plus one itu cukup 1 kali aja. Oke. Sekarang aku akan lanjut ke soal cicilan dan juga utang teman-teman. Apa rumus paling sederhana untuk tahu bahwa cicilan kita masih sehat atau sudah sakit Mbak? Si batasan 30% tadi. Orang yang gajiannya habis untuk bayar cicilan pasti gelisah dong. Sehingga kalau dia bisa membatasi cicilan aku nggak boleh lebih dari 30%, dia akan punya ruang untuk pengeluaran lain. Mau nolong orang bisa, mau nabung bisa, mau bersenang-senang bisa. Oke. Karena bayar cicilannya di bawah 30%. Berarti kalau misalnya udah di atas 30% kita harus melunasi dulu yang lain Harus atau diperiksa gimana tuh? isinya apa. Jadi gini orang tuh suka cicilan TV cuma 600.000 beli, cicilan kompor cuma 200.000 beli, ini air fryer katanya lebih sehat beli, semuanya dicicil. Terus lupa dihitung ini satu-satu berapa ya kalau di total ternyata udah lebih besar daripada 30% penghasilannya. Nah itu yang kita suka lupa. Jadi kalau sudah diperiksa ada baiknya bikin daftar utang kita tuh kayak apa. Orang tuh gak punya loh. Orang tuh banyak yang gak punya data utang dia apa aja. Kalau kita punya datanya dihitung 1, 2, 3 ada 15 utang ternyata. Utangnya apa aja, kemana, ada yang ke bank, ada yang ke pinjol, ada yang kartu kredit. Terus saldo Belum bayar utangnya berapa. misalnya Instagram sekarang juga bayar kalau misalnya tentang biru. Ada payment kan, ada Kita payment beli yang harus Canva. keluar kan ya. Tapi itu kan bukan cicilan, ini daftar cicilannya Daftar doang nih. cicilan doang. Begitu daftar cicilannya kelihatan juga akan kelihatan mana daftar utang yang bunganya besar sekali. Karena si bunga besar itu yang harus kita binasakan duluan. Oke. Kalau orang punya utang pay letter, kartu kredit, KTA, pinjaman online, semuanya numpuk. Mana yang harus kita selesaikan dulu Mbak? Pinjol duluan. Pinjol dulu. Pinjol itu bunganya bisa 100%. Gokil. Bisa 200%. Udah bener-bener seriba-ribanya jahanam itu adalah pinjol. Jadi kalau ada teman saudara yang punya urusan pinjol, langsung ngobrol, ayo gimana caranya untuk segera diberesin. Kartu kredit masih bisa minimum payment, ya kan? Minjem sama saudara masih bisa minta tolong. Tapi si pinjol ini Nggak bunganya bisa. nggak gulung gede banget. Iya, Jadi iya. benar-benar aku tuh pernah ketemu kasus yang dia nunjukin di handphonenya kalau Anda tidak membayarkan utang 2 juta jam 1 siang ini berubah jadi 4 juta gitu. Gila. Dan ini tidak sesuai aturan OJK, Yes. mereka pinjol liar yang ilegal. Jadi benar-benar susah banget untuk ngebunuh karena teman-teman di OJK juga cerita kalau mereka mengajukan blokir gitu ya. Mati 1 tumbuh 1000. Aku pengen minta testimoni dari Mas Yodi, boleh nggak Mas Yodi? Kasus pinjol yang terberat yang kamu hadapi, boleh nggak sharing? Teman-teman,
Aku minta mikrofon buat Mas Yodi, kebetulan spesialisasi beliau adalah penyelesaian pinjol. Mas Yod, boleh ceritain nggak klien kamu yang gajinya berapa tapi terjebak pinjol? Tes, Silakan tes. berdiri, Mas. Oke, halo Mbak Likwina, ini senior saya. Saya banyak belajar. Ada salah satu ya kasus mungkin saya sedang tangani. Kebetulan beliau kalau dari sisi gaji lumayan ya sekitar 2 digit lah, 30-an juta. Bekerja lumayan bagus dan pinjolnya itu hampir 1 miliar. Wow. Ya, hampir. Jadi dengan berbagai macam aplikasi ya. Dan itu yang sebenarnya sangat disayangkan karena peraturan OJK kan juga jelas maksimal di 3 ya. Itu. Jadi itu yang sedang saya tani dan ini bukan satu-satunya, banyak yang terjadi juga di luar sana yang secara pendapatan bagus tapi terjebak dengan pinjaman konsumtif yang bunganya luar biasa sangat besar gitu. Jadi mungkin izin juga Mas Sori ya lewat forum ini misalnya teman-teman melihat, mendengar atau saat ini sedang mengalami. Cari bantuan secepat mungkin karena itu bisa diintervensi sedini mungkin. Jadi ibaratnya kayak sakit, itu tuh bisa kita rawat jalan dulu tuh ada tekniknya. Jangan sampai terlanjur dalam, itu prosesnya akan sangat memakan waktu karena akan melibatkan keluarga, melibatkan tempat bekerja ya, karena ada mohon maaf doxing segala macam ya. Jadi kalaupun ada yang kejadian itu, please cari bantuan secepat mungkin ya. Kalaupun sudah berat itu masih bisa kok diselesaikan. Mas Yod, untuk yang penghasilan 30 juta, pinjolnya sampai 1 M, kamu saraninya kayak gimana resolusinya, Mas? Oke, ini agak sedikit off the record nggak apa ya, karena memang saya nggak bisa langsung bilang caranya seperti itu. Tapi yang pertama adalah kita harus stop lubangnya dulu. Jadi ada teknik yang namanya kita sementara menunda atau menahan pembayarannya. Next step-nya kemudian stop dulu lubangnya. Stop lubangnya, baru saya malah banyak akan berdiskusi tentang orang terdekatnya. Jadi strategi komunikasi. Siapa pasangannya, kantor kerjanya di mana, terus juga kontak darurat siapa. Karena orang itu secara tidak langsung akan pasti kena. Kena dengan penagihan segala macam. Jadi kita akan ajak bagaimana strategi komunikasinya dan bagaimana kita terbuka dengan mereka. Ini juga cukup sulit untuk mengajak mereka terbuka. Karena apa? Saya nggak terbuka sama pasangan saya gitu ya. Saya nggak mau kantor saya tahu atau HR saya tahu. Nah di situ ada pendekatan humanis atau empatik yang saya dan tim harus hati-hati gitu ya. Tapi itu penting karena daripada nanti pihak ketiga yang menghubungi itu pasti akan kejadian. Lebih baik kita mulai untuk membuat strategi komunikasi. Oke. Nah, itu sudah terjadi baru kita lebih ngomong tentang perencanaan keuangannya. Bisakah misalnya kita menghubungi suatu lembaga untuk bayarin utang ini dulu, terus ke lembaga itu kita nyicil? Itu ada juga teknik konsolidasi sebenarnya. Nah, namun sayangnya itu teknik intervensi di awal. Gitu. Nah, itu baru bisa kita lakukan jika hutangnya belum terlanjur besar rasionya. Ya, dan kebanyakan orang baru mencari bantuan setelah rasionya sangat tinggi. Cicilan utang itu bisa lebih dari 100% dari gaji. Padahal balik ini bilang maksimal 30. Tapi it happens yang bisa lebih dari 100%, 200% itu ada. Thank you Mas Yodi. Terima kasih. Thank you. Ini kalau misalnya gue berpikir apalagi yang bisa dijual ya, jual diri juga gak laku nih Mbak. Tapi jangan lupa yang kayak gini tuh biasanya tidak terjadi 2 minggu ke belakang kan. Utang ngegulung itu mungkin udah hasil dia berutang 2 tahun, 3 tahun. Jadi Dari lubang susah tutup ketika lubang. orang tuh berharap ada magic abrakadabra utang gue hilang deh, gue udah mumet banget. Nggak bisa, ini tuh hasil kamu menghidupi diri dengan utang selama 3 tahun ke belakang. Jadi solusinya juga harus pelan-pelan. Aku pengen ngasih kesempatan buat teman-teman yang punya masalah utang dan pengen dibahas di forum ini. Ada nggak yang pengen cerita? Ada. Oke, kakak satu itu boleh. Kakak pemberani. Kakak pemberani. Thank you for being so brave. Please ceritain kisahmu, pengalamanmu, dan yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Tes, udah ya. Oke, nama saya Lina, sekali lagi saya dari Jakarta. Pertama kali memang saya dulunya itu pernah pinjol dan alhamdulillah sekarang udah beres dan hutang-hutang saya udah beres sekarang. Dengan pekerjaan, kalau saya boleh spill di sini afiliator. Dan yang sekarang sebenarnya yang mau saya tanyakan itu adalah kasus teman saya. Dia itu seorang yang sangat, tadinya itu seorang yang boleh kita panggil dia itu sultan. Dan dia itu secara konsumtif, masa kita bilang dia itu konsumtif tapi boleh setara dengan keuangannya dia yang kita tahu ya. Tapi setelah terakhir ini baru reveal dia itu ternyata terlibat pinjol itu dari 2023 dan terlibat pinjaman dengan temannya itu yang dengan bunga 6%. Dan saat ini dia itu pinjam uang kemana-mana sama temannya, saudaranya sampai 1 M lebih dengan dengan alasan
mamanya sakit, dia minta pinjaman dan minta kita tolong. Dan ternyata akhir ini dia baru buka rahasianya kenapa uangnya kemana-mana dan ketahuan mamanya itu tidak sakit, dia itu terlibat pinjol untuk bayar pinjol. Dan sampai sekarang terlibat pinjaman dengan temannya sebesar 1 M lebih tapi pinjol belum selesai. Nah kalau kayak gitu gimana? Dia itu seorang ibu rumah tangga dan usaha suaminya ini saat ini sedang bangkrut. Terima kasih. Pelik ya hidup ini Mbak Wina. Kayaknya aku mau nyuruh Jody aja kerjain. Oke. Aku belajar finance bertahun-tahun, S1, S2 dan segala sertifikasi yang isinya semuanya angka. Tapi begitu ketemu manusia, ternyata manusia tuh nggak bisa kayak rumus di input 1 tambah 1. Sebenarnya kemarin 16 tambah 1 ya. Fokus Mbak, fokus. Oke, fokus, kembali. Itu nanti aja kita ngobrol ya. Ternyata si manusia ini isinya perilaku, isinya psychological. Yes. Jadi Mbak, yang diobrolin barusan, nggak akan ada solusi finansial yang akan masuk sebelum dia bisa beresin dirinya secara psikologis. Dan aku bukan psikolog, nggak punya sertifikasi, bukan psikolog klinis. Maka unfortunately, atau justru fortunately buat kita jadi, kita perlu Mbak mengajak temannya, dan ini sulit ya karena biasanya orang yang sadar diri ke psikolog justru orang yang sering dapat beban mental. Dia menyebabkan beban mental ke orang lain, belum tentu dia mau ke psikolog. Tapi menurut aku orang seperti ini perlu terapi psikologi dulu sebelum ketemu sama financial planner yang bisa kasih solusi A, B, C, D, E, F, G. Karena ini kalaupun dia dikasih duit sekian M untuk beresin utang, ya itu akan terbentuk utang baru lagi. Jadi yang kayak begitu, kayak udah penyakit yang ada di dalam dirinya kan. Menurut aku ini harus ada bantuan psikolog dulu untuk cari tahu apa sih isunya sampai kamu mengejar utang sedemikian rupa. Kan sampai udah bohong tentang ibunya sakit, itu kan udah parah banget ya. Udah parah. Dan gak kelihatan nih, karena tipe yang pengen nunjukin pada dunia aku kaya raya padahal enggak, in denial of what life is about. Atau memang ada orang tuh ketagihan. Ketagihan judi, ketagihan Utang. beli barang, dan itu semua kan manifestasi dari apa masalah hidup yang lebih besar lagi. Semua kasus utang yang aku pernah ketemu bukan masalah finansial. Selalu ada sesuatu. Ini sebuah contoh aja. Aku pernah ketemu kasus orang yang kalau zaman dulu bukan pinjol ya, kartu kreditnya ada 22. Wow. Dan semuanya tuh benar-benar yang meledak angkanya. Gokil. Gaji dia cuma 7 juta sebulan, minimum payment buat kartu kreditnya aja 12 juta seingat aku. Jadi untuk bayar minimum aja udah gak bisa. Jadi debt collector tuh udah datang ke kantornya terus. Terus ketika kita ngobrol, terus waktu itu sama tim financial planner di kantor aku, kita cari tahu dulu kondisi keluarganya kayak apa. Jadi bapaknya dulu pengusaha, punya bisnis besar, terus bangkrut, rumah sampai harus dijual, akhirnya sekeluarga tinggal di sebuah kos-kosan di sebuah gang di Cawang. Jadi buat mereka itu apa ya, kayak downgrade dan nggak mau terima gitu kalau kita sekarang udah nggak mampu. Di keluarganya 2 orang tua, 3 orang dewasa, cuman dia yang kerja. Jadi buat dia kartu kredit semua supaya keluarga aku nggak menderita. Jadi secara psikolog adalah aku melakukan ini untuk menyelamatkan keluargaku. Nggak bisa di stop itu. Wow. Karena buat dia ini aku sedang menolong keluargaku. Emang Mbak Wina mau menghentikan aku menolong keluargaku? Berarti orang kayak gini nggak bisa dikasih solusi finansial. Maka mari mencoba cara untuk dia mau ketemu psikolog dulu. Mungkin itu lebih susah malah ya. Ketemu financial planner malah mungkin mau. Tapi ketemu psikolog kan emang aku sakit, emang aku kenapa nanti akan gitu kan. Tapi kalau ini udah mengganggu, mungkin perlu intervensi dari teman-temannya untuk ini harus stop ya, kita nggak mau kamu begini terus. Dan ke psikolog itu untuk dia bisa menggali yang ada di kepalanya supaya seperti apa supaya oke, aku mau berhenti. Oke. Semua solusi finansial nggak bisa jalan kalau tidak bareng dengan solusi psikologi. Aku pengen tanya dulu, ini kebetulan tadi aku juga sempat melemparkan untuk mereka yang punya KPR. Kapan seseorang sudah layak beli rumah Mbak Wina? Kalau udah punya DP-nya, Kalau udah punya DP-nya, DP-nya harus berapa persen? minimum 20%. Minimum 20%. Ada hitungan matematikanya, tapi aku nggak bawa hitungannya ya. Karena gini, kalau kita udah punya kebiasaan menabung 10, 20, 30% dari penghasilan, berarti kan kalau penghasilannya 100%, 20, 30% sudah terbiasa nggak kita pakai. Betul. Sehingga begitu udah terkumpul tuh DP-nya, kita sebenarnya punya uang yang selama ini ditabung 20-30% bisa dialihkan jadi cicilan. Yes. Jadi kalau orang selama ini nabung aja nggak bisa, sok mau KPR 0%, dia mau bayar cicilannya pakai apa? Nah, sehingga
sisi sehat keuangannya itu harus ngukur kemampuan dia menabung DP-nya sama kemampuan dia membayar cicilannya. Oke. Dan beli rumah nggak harus anyway, ya kan? Enggak, Nggak harus kan? enggak. Kita bisa sewa dan uangnya untuk cicilan KPR ditabung di Kenapa investasi sih bisa orang dong. pengen punya rumah? Karena ingin menciptakan rasa aman. Iya. Berarti kalau ada yang nggak mau beli rumah, dia mendapat rasa amannya dari mana? Punten ya, aku bukan psikolog, tapi gara-gara ketemu manusia setiap hari selama 20 tahun terakhir, yang aku lakukan adalah aku ambil sertifikasi Psychology of Finance. Tapi masalahnya ada orang yang beli rumah karena tuntutan sosial. Sehingga aku ketemulah orang-orang yang memutuskan aku nggak mau beli rumah. Iya, iya. Tapi dia dapat rasa amannya dari mana? Ternyata dia punya simpanan yang segunung. Oh. Dia merasa lebih tenang daripada lihat bentuknya rumah, di bentuknya saham sama obligasi. Ya. Berarti yang harus hati-hati adalah kalau ada campaign gak usah beli rumah, kita ngontrak aja, baik-baik aja kok. Tapi asetnya harus terbentuk, Rory. Karena ketika orang nggak bisa membentuk aset di luar rumah, dia nggak punya apa-apa habis itu. Iya. Orang yang punya cicilan KPR, dia punya aset dalam bentuk rumah, ada nilainya. Sementara orang yang ngontrak aja, gak punya aset. Tapi Sehingga kalau kemampuan misalnya- dia menabung harus lebih besar. Iya, berarti kalau misalnya nggak punya rumah nggak apa-apa, tapi tabungannya asetnya harus gede Asetnya nih. harus terbentuk dalam bentuk lain. Oke. Oke, sekarang kita akan ke segmen rapid fire question sebelum kita break, teman-teman. Gaji naik 20% atau pengeluaran turun 20% menurutmu, Mbak? Ya semua mau naik gaji dong ya. Lebih baik naik gaji 20%. Tapi biasanya kalau gaji naik 20%, pengeluaran naik 30%. Itu Jadi yang bener. PR-nya adalah ngerem pengeluarannya. Itu bener banget. Nabung dulu atau investasi dulu? Nabung dulu. Emas atau reksadana? Kalau aku reksadana. Rumah pertama atau dana pensiun dulu? Rumah pertama. Ini personal kan maksudnya? Ya. Ya tiap orang beda-beda loh. Jadi kalian gak harus setuju ya. Jangan anggap ini kata Ligwina. Enggak. Rapid question aku jawabnya personal. Setuju. Karena kamu juga mencari ketenangan ya. Iya, aku rumah cari tadi ya. yang ketenangan. Yang buka pintu langsung kulkas ya, Mbak. Di selatan Jakarta. Oke. Beli mobil cash bekas yang otomatis lebih murah atau cicilan mobil baru? Dulu waktu umur 20-an mobil baru. Tapi sekarang second aja dah. Realistis ya, mobil second sekarang juga bagus-bagus. Liburan 20 juta atau investasi 20 juta? Liburan kurang ya 20 juta. Investasi 20 juta. Soalnya liburannya kurang. Liburannya kurang. THR langsung diinvestasikan atau dipakai liburan kalau kamu? Liburan. Liburan. Gila. Waduh, THR untuk liburan Gak ya. mudik soalnya aku. Kartu kredit, sahabat atau musuh? Sahabat. Hmm, Lunas tapi. lunas ya. Poinnya banyak. Nah Oke. liburannya tiket pesawatnya dari situ guys. Anak muda umur 22 tahun harus punya target kekayaan berapa di usia 30 tahun? Nggak perlu. Gak perlu. Nggak perlu punya target. Yang penting dia bahagia. Satu buku finansial yang wajib dibaca semua orang Indonesia, bukumu nih. Bukunya judulnya Belajar Finansial Bareng Semua. Aku akan buka PO di Instagram aku Senin depan. Oke, aku juga ngasih kamu kesempatan untuk jualan, katanya kamu mau jualan kelas. Iya, aku ada kelas ya guys. Jadi ada namanya qmacademy.id. Silahkan mampir ke qmacademy.id. Aku ada kelas namanya Blueprint of Your Money. Kelasnya itu hari Senin malam. Kapan ini? Senin depan. Senin depan? Senin depan jam 8 malam lewat Zoom. Jadi kalian bisa sambil duduk-duduk leha-leha di rumah tinggal dengerin aku ngoceh. Itu kelasnya di websitenya udah diskon. Tapi khusus buat yang di ruangan ini boleh pakai masukin kode promo huruf besar semua Ligwina 10. Ligwina 10 pakai G bukan Q ya. Pakai- Ligwina 10. Dapat diskon lagi 10%. Oke, itu di Zoom. Hanya yang di ruangan. Cara belinya Cara belinya masuk ke bit.ly/kelas Ligwina. bit.ly/kelas Ligwina. Oke. Happy? Happy. Terima kasih. Boleh Kalau- stand up, boleh promo kelas, aku senang. Iya, kamu jualan dua loh. Kalau cuman boleh kasih satu nasihat finansial untuk generasi saat ini, apa Mbak? Dengan siapa kamu hidup akan menentukan keuangan kamu seperti apa karena diskusinya ternyata sama si pasangan hidup itu. I see, jadi hati-hati pilih pasangan hidup ya. Nikah sama enggak nikah itu bukan menentukan kesuksesan. Tapi dengan kamu siapa hidup itu bisa dengan orang tua, bisa dengan adik, bisa dengan keluarga. Akan menentukan kamu keuangannya akan seperti apa. Terakhir banget, apa definisi kaya menurut Ligwina yang orang saat ini banyak salah paham?
Kaya itu ternyata apa yang bisa dipamerkan dan dilihat orang banyak. Oh ya? Ya, ya dong. Kita melihat orang, oh nih kaya karena tampilannya, karena dia pakai apa, liburannya kemana aja, di Instagram dia pamer ngapain, itu kita anggap kaya. Padahal harusnya kita mau kejar sejahtera. Sejahtera itu yang gak kelihatan, tapi menimbulkan rasa tenang dan nyaman. Jadi kaya itu hanya fantasi terlihat dari luar, tapi yang harus kita bangun, kita punya adalah sejahtera. Likwina Hananto, boleh applause yang untuk Mbak Likwina Hananto. Thank you Mbak Lik.